Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, sepertinya kemarin saya lagi ada error ya. Jadi, sepertinya di-off-kan aja. Hari ini kita pertemuan daring ya, pertemuan ke-6 untuk kelas ini. Kita akan melanjutkan materi, jadi agendanya seperti biasa, kita ada materi dan penyampaian hasil modul. Di awal kita materi dulu ya. Jadi, sebenarnya materi berkaitan dengan tugas TS nanti yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Nanti akan saya informasikan untuk detail instruksinya seperti apa. Nah, pertama, di sini kita akan memahami dulu ya, bahwa pengambilan keputusan itu memang ada dua model gitu ya, kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu kita hanya mengandalkan persepsi dan prediksi gitu ya. Ada data tapi tidak terlalu banyak data yang bersifat matematis. Nah, kalau kuantitatif itu yang menjadi sumber utama adalah data. Jadi data berdasarkan angka. Ada data, ada berbagai macam data yang kita peroleh menggunakan metode tertentu. Nah, data-data ini bisa digunakan untuk mengembangkan solusi alternatif. Makanya memang kalau di metode penelitian mungkin teman-teman juga udah dapat mata kuliahnya belum? Semester ini atau semester depan ya? Semester depan ya kayaknya ya? Udah. Ibu, mohon maaf, suara ibunya Maaf, agak suaranya putus-putus, Bu. ya agak kresek-kresek ibunya. Oh, Mic-nya. jaringan ya kayaknya ya? Iya, Masih? mungkin Masih belum. udah agak jelas Bu. Oke. Jadi kita akan bahas tentang apa yang membedakan gitu ya. Yang membedakan itu kan sebetulnya dari proses mencari informasinya. Mencari informasinya itu ada yang
kita berfokus kepada data saja gitu ya, data manfaat secara matematis, ada juga yang memang hanya berdasarkan persepsi atau prediksi gitu ya, deskriptif. Nah, ini juga berkaitan dengan metode penelitian yang teman-teman juga sebetulnya mempelajari ini ya di mata kuliah maghrib. Nah, kita sebelumnya sudah membahas tentang pengambilan keputusan rasional dan terbatas, kemudian pengambilan keputusan yang individu dan berkelompok. Nah, kalau rasional itu kita kemarin mempelajari dari sisi waktu, kemudian informasi gitu ya, kemudian juga upayanya itu maksimal. Jadi sempurna gitu tahapannya. Tapi kalau yang terbatas, itu ada kekurangan, ada kurang lengkapan dalam ya. Nah, di sini kita akan melihat dari berbagai tahap itu nanti yang akan teman-teman lihat gitu ya. Dalam tugas UTS itu mencari isu ini boleh yang sudah diambil kemarin atau yang belum, yang baru gitu ya, itu juga boleh, yang pasti semuanya harus memenuhi tahapan ini. Kita akan bahas satu persatu. Jadi kita akan melihat dalam setiap tahapannya. Nanti akan saya berikan contoh supaya nanti terbayang gitu ya apa yang dilakukan pada tugas ini nanti. Jadi untuk identifikasi masalah, kemarin dia sempat membahas definisi ya, definisi masalah itu apa, kemudian apa yang menjadi syarat sesuatu itu menjadi masalah gitu dan harus kita carikan pemecahannya. Nah, karena organisasi itu kan sebetulnya dinamis gitu ya, jadi dinamis dan memang rentan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya, pasti ada masalah di sana. Gitu ya, akan ada rintangan dan hambatan. Jadi kita harus pahami dulu konsepnya. Jadi kalau misalkan kita kemarin belajar atau saya pernah ya mengingatkan teman-teman bahwa struktur level di organisasi itu kan ada 3 ya. Benar masih ingat nggak? 3 itu apa? Suara saya masih nggak kedengeran? Aja, Iya, Ibu. kedengeran ya. Masih ingat nggak saya pernah bertanya ke teman-teman struktur manajerial di organisasi itu ada apa aja? Pimpinannya ada berapa level? 3, Ibu. Oke, masih ingat ya? Top, middle, dan lower. Nah, ini juga sebetulnya berkaitan dengan hierarki permasalahan. Nah, jadi leveling ini sebetulnya nanti kita akan melihat bahwa masalah itu juga memiliki level. Jadi ada yang sederhana gitu ya, ada yang tingkat menengah, dan ada yang sangat sulit. Ini berkaitan dengan jadi ada yang namanya permasalahan yang sangat sederhana atau well structure. Jadi melihat permasalahan tersebut gitu ya, kalau kita lihat, kalau kita analisa, jadi hanya melibatkan satu atau beberapa orang dan alternatifnya pun tidak terlalu banyak. Jadi ketika alternatif tidak terlalu ini masih bisa kita perkirakan hasilnya seperti apa. Dan kemudian ada juga yang menengah atau moderately gitu ya. Jadi ada satu, ini juga sama sebetulnya pihak yang terkaitnya ada satu atau beberapa, tapi alternatifnya agak lebih banyak dibanding yang merasa jadi istilahnya lebih pada relatif terbatas. Jadi kalau tadi di itu sangat sedikit alternatif, tapi kalau yang di moderately ini relatif terbatas. Nah, arahnya nanti kepada konsensus. Jadi nanti akan ada kesepakatan dalam jangka karena misalkan ada banyak hal yang pasti nanti ke depan akan berubah. Kemudian ada flow structure.
yang ilmu nih yang melibatkan banyak orang, sifatnya lebih strategis gitu ya, kita cenderung, eee, melekat kepada hal-hal yang tidak pasti gitu. Jadi kalau ketemu alternatif, kita bisa mengembangkan alternatif yang banyak karena kita tadi, basic-nya rentan terhadap ketidakpastian. Itu yang di-structure. Nah, kita kemarin juga sempat membahas bahwa ini berkaitan dengan hal-hal yang perlu kita putuskan ketika kita bicara level. Jadi kalau yang lower itu masalahnya teknis, kemudian yang middle itu lebih kepada supervisi gitu ya, atau menerjemahkan apa yang dimaksud oleh pimpinan puncak, kemudian yang lower itu yang, sampai lower ya, yang top itu yang lebih strategis. Jadi ini yang harus kita pahami dulu gitu ya, yang harus kita pahami dulu ketika kita akan melakukan tahap yang pertama. Jadi tahap yang pertama ini perumusan masalah. Nah, setelah perumusan masalah nanti kita baru akan mendalam kepada pengumpulan informasi. Jadi kalau kita lihat, kadang kita mengidentifikasi masalah itu dengan kesesuaian di, bisnis proses organisasinya. Misalkan kalau kita bicara bisnis proses organisasi di Poltek, berarti lebih berkaitan dengan akademis, gitu ya. Kalau misalkan kita, mengarah kepada hal-hal yang waktu, berarti tidak sesuai dengan bidangnya. Atau misalkan di rumah sakit, berarti lebih sesuai dengan kesehatan gitu ya, tapi kalau luar itu berarti tidak sesuai dengan bidangnya. Dan sekarang kan kita sering-sering melihat bahwa berarti aktivitas atau kegiatan-kegiatan organisasi yang memang di luar dari ruang lingkupnya. Tidak salah, tapi ketika keputusannya itu menjadi sendiri gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya langsung contoh dan langsung saya coba tanyakan ke teman-teman ya. Dari tahapan ini ada perumusan, kemudian pengolahan informasi, lalu pengembangan alternatif, ada analisis alternatif, ada pemilihan, dari banyak alternatif kita akan memilih, lalu ada implementasi dan ada evaluasi. Nah, kita akan bahas dari satu tema yang saya tentukan. Ini temanya misalkan keputusan UMKM bertahan di masa pandemi. Berarti kita tentukan dulu tujuan besar itu adalah untuk bertahan di masa pandemi. Nah, kalau saya bertanya misal sama Agung, Agung ada nggak? Kalau Agung, Halo Bu, halo. oke, misalkan tema besarnya keputusan UMKM bertahan di masa pandemi. Kira-kira untuk nantinya kita membreakdown permasalahan gitu ya, kriteria permasalahan apa yang mungkin muncul dari topik keputusan UMKM bertahan di masa pandemi? Menurut aku apa coba satu aja? Ibu mohon maaf ini suaranya kurang jelas ya Bu. Oh gitu, apa sih? Coba-coba, kalau diajak kedengeran nggak? Kalau Ajeng, Amara, Iya, Ibu. Agak oke Amara ya. Amara, tadi kan saya mengatakan topiknya ya bertahan di masa pandemi. Kira-kira masalah yang muncul apa spesifiknya? Ya, Amara.
Ibu boleh diulangin yang awalnya nggak, soalnya suara ibunya tadi kurang jelas gitu. Oke, permasalahan inti pada saat UMKM berusaha bertahan di masa pandemi, intinya apa? Salah rincian masalahnya. Yang di PHK gitu Bu maksudnya. Ya, bisa jadi apa tadi? Coba, Amara. Oke, kita buat spesifik aja ya, buat spesifik. Jadi misalkan gini, UMKM-nya bergerak di bidang makanan ya. Misalkan restoran gitu ya. Nah, kira-kira permasalahan apa yang dialami sama si restoran ini pada saat pandemi? Jadi sepi Bu. Oke, seperti Diva Bangkrut. ya, bangkrut. Bangkrut itu berarti kesimpulan. Ya, kita lihat dulu dari kriterianya. Jadi misalkan jumlah pengunjung menurun gitu ya. Selain jumlah pengunjung menurun apa? Apalagi Omset Bu, penghasilan. penghasilan menurun, apalagi? Pemecatan pegawai Bu. Oke, berarti kan ada PHK tadi ya, tadi yang udah sebut ya, Amara juga ya. Belanja pegawainya berarti tidak terpenuhi gitu ya. Kalau biaya operasional terpengaruh nggak? Termasuk Bu. Termasuk ya. Nah, tadi hal-hal tadi kita identifikasi lebih dalam lagi, misalkan terkait dengan pengunjung yang berkurang. Pengunjung yang berkurang itu kira-kira penyebabnya apa? Coba Asya. Ada Asya nggak? Kalau ini yang ini mau naik ke atas, kita mulai komputer sudah perlu Ada Asya. ada ruangan sudah penuh. Pokoknya pun bisa. Atau dia, ada dia. Ya Bu, mohon maaf. Bu maaf suaranya nggak jelas. Begitu. Coba, kalau di Diva sebenarnya ada kedengeran nggak? Dia Ibu sama kurang jelas Ibu. Begitu. Udah pakai headset sih sebenarnya. Kalau gini kedengeran nggak? Saya nggak pakai headset. Kedengeran Bu. Sama aja. Ya? Kedengeran Bu. Sama ya? Nggak Ibu agak mending kalau ini. Oke. Tapi saya malah nggak kedengeran ini soalnya lagi pada ribut di sini. Tadi pengunjung berkurang kira-kira penyebabnya apa? Diva. Diva malah keluar ya? Dia. Harganya yang mahal Bu. Oke. Apakah ada hubungannya harga mahal dengan pandemi? Oh dengan pandemi Bu. Iya, ceritanya lagi COVID. Kira-kira apa? Misalkan ya, karena daya beli menurun, kemudian perilaku berubah. Kenapa perilaku berubah? Coba kalau teman-teman kemarin pada saat pandemi, perilaku belanja yang berubah tuh apa? Pakai protokol kesehatan Bu karena takut terpapar virus. Atau karena Belanja kita beli. mulai mengenal online ya, bener nggak? Betul. Betul. Oke, itu juga termasuk kepada perilakunya, gitu ya. Kemudian kalau kita mau lihat berapa pengunjung yang berkurang, kita melakukan survei, gitu ya. Misalkan berkurangnya itu dari hari biasa berapa, gitu ya, weekend berapa,
weekday berapa persen. Nah, itu yang nanti dijadikan bahan informasi. Kemudian misalkan biaya operasional, bahan bakunya, perlengkapan, listrik, dan lain sebagainya itu kan juga harus diperhitungkan. Termasuk tadi belanja pegawai, apakah harus langsung di PHK gitu ya, atau dulu tuh istilahnya ada dirumahkan gitu ya, diistirahatkan sementara. Itu terkait dengan identifikasinya. Kemudian yang kedua itu mengkolek kira-kira data dan informasi untuk input ya, input para pengelola, misalkan yang UMKM tadi, supaya mendapatkan informasi yang valid itu datanya mau cari dari mana? Bisa data dari tadi melakukan survei langsung kepada pengguna tadi gitu ya, atau juga bisa mendapatkan dari sekunder, dari pemerintah. Karena kan misalkan kalau pandemi itu ada perubahan transisi zona, apakah saat ini masih berada di zona yang sama atau sudah berubah gitu ya. Jadi bisa melakukan pengamatan langsung atau juga bisa melakukan dengan identifikasi dari data-data yang ada di pemerintah atau misalkan melalui pakar. Kalau kalau ke pakar carinya kemana kira-kira nih, Elsa? Kalau menurut Elsa nyari data nih, cari data pengelolanya gitu ya. Berusaha untuk mencari data kepada pakar, kira-kira nanti pakar bisa kasih masukan apa gitu ya. Terus cari datanya kemana? Kedengeran suara saya, Elsa? Kedengeran, Bu. Oke. Cari datanya kemana? Ke dinas terkait bisa gak, Bu? Ya dinas apa berarti? Sektor apa? Perdagangan. Oke, perdagangan gitu ya. Berarti kepada yang terkait atau juga misalkan pemerhati ekonomi gitu ya. Tapi kan kalau pandemi gimana cara nyarinya? Bisa kita datangi langsung atau juga bisa kita lihat dari media-media yang ada terpercaya karena kalau dulu kan ada webinar gitu ya, ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya online, nah itu juga bisa digunakan. Kemudian tahap selanjutnya setelah mengkolek tadi, mengembangkan alternatif. Jadi alternatif itu opsi yang bisa kita buat. Jadi bisa dikembangkan menjadi solusi. Nanti arahnya kalau bisa kepada proyeksi atau prediksi. Nah, proyeksi dan prediksi ini beda. Kalau proyeksi itu ada kronologinya. Kita tahu track record-nya seperti apa. Kayak misalkan eh, ada data penurunannya, ada data kenaikannya, tapi kalau prediksi itu sebab akibat. Tiba-tiba diprediksi A, B, C, D gitu ya. Dan ya, prediksi itu juga bisa jadi akurat, bisa tidak, bisa bisa hilang begitu saja, bisa datang begitu saja. Nah, sekarang saya coba tanya lagi, kalau pengembangan alternatif terkait isu tadi kira-kira apa? Apa yang dilakukan oleh pengelola? Pir Fatur. Fatur, suaranya kedengeran? Kedengeran, Bu. Oke. Pengembangan alternatif ini kan banyak ya. Fatur coba sebutkan satu. Pengembangan dari isu apa itu, Bu, tadi teh? Gimana, Yang gimana? restoran. Setoran. Restoran, Bu. Iya, iya. Apa kira-kira pengembangan alternatifnya? Membuat perdagangan online, Bu. Oke, itu salah satunya ya. Jadi, berarti maksudnya apa nih? Frozen atau aplikasi
Kayak GrabFood, GoFood gitu ya maksudnya Fatur ya? Iya, Grab gitu. Jadi ada memperluas atau mengembangkan tipe penjualan ya menjadi berbasis online atau meningkatkan marketing misalkan ya. Kalau menurut Feren nih, apalagi nih Feren pengembangan alternatifnya? Halo Feren, Firda, Iya mungkin kayak tadi Bu, ya buka lapak di online seperti GrabFood, Shopee Food atau enggak yang tadi Ibu sebutin, jadi buat frozen food product. Jadi bisa dijual di platform online. jadi sebenarnya pengembangan alternatif itu kita bisa memberikan rating dan harus mencoba mengembangkan sebanyak-banyaknya ya. Selain tadi online tadi, misalkan ada alternatif mengurangi pegawai gitu ya, kemudian ada menekan budget, menjual aset, misalkan ada beberapa aset yang dijual, kendaraan gitu ya, kemudian berpindah tadi haluan ya, haluan bisnisnya berubah atau juga mengambil bantuan dari pemerintah. Kalau dulu tuh kan ada relaksasi. Nah, ini juga bisa jadi pilihan. Nah, nanti ini akan nyambung ke tahap yang keempat. Jadi setiap alternatif tadi yang kita identifikasi tadi yang ada banyak ya, dari mulai pegawai dikurangi, kemudian menjual aset gitu ya, mengambil bantuan pemerintah. Kita identifikasi resikonya apa. Gitu, kita akan validasi mana resiko yang paling rendah dan mana yang keberhasilan paling tinggi. Nah, itu terkait dengan payoff. Jadi ada yang dinamakan payoff. Di pengambilan keputusan, bicara keuntungan, keberhasilan, itu kita sebutnya dengan payoff. Nanti ada di rumus hitung-hitungan juga. Nah, nanti kita akan bisa melakukan eliminasi. Kira-kira mana yang akan diutamakan. Sampai kepada tahap yang selanjutnya nanti memilih. Nah, memilih ini memang susah-susah gampang. Jadi, proses memilih kok ideal apalagi di sektor publik misalkan ya, di kebijakan. Pemilihan itu bisa kita melibatkan berbagai macam pakar yang memang memahami dari konten atau substansi dari sektor permasalahannya, gitu. Jadi kita memilih yang memang menghindari resiko. Tapi misalkan gini, pemimpin itu sudah melakukan ranking-an ya, ranking-an alternatif. Ranking alternatif itu misalkan yang paling pertama yang akan, membawa kita ke dalam keberhasilan, itu kita simpan ke yang pertama. Misal nomor satu itu kita mengurangi pegawai. Kemudian yang kedua itu kita membuka jalur penjualan yang lain. Nah, pemimpin itu kecenderungannya terkadang mengambil pilihan yang aman. Jadi tidak mengambil resiko untuk mengambil alternatif yang paling tinggi. Gitu. Karena misalkan kalau mengurangi pegawai itu tidak hanya selesai dengan memberhentikan, tapi harus memikirkan ke depannya, pesangonnya. Belum lagi kalau ada yang misalkan melakukan penuntutan gitu ya, menuntut pengelolanya gitu. Dan ketika orang hilang gitu ya, orang berkurang, otomatis resikonya adalah harus melakukan restrukturisasi. Volume beban kerja ini berubah, walaupun kan tadi dari sisi pengguna udah berkurang karena pandemi tadi, gitu ya. Jadi pemilihan ini memang butuh selain data tadi ya, kemudian butuh pandangan dari pakar, kemudian kesesuaian dan forecasting-nya ke depan seperti apa. Lalu selanjutnya implementasi. Nah, implementasi ini take action, apa yang harus dilakukan. Tapi nanti teman-teman juga ingat pada saat mengerjakan, di tahap implementasi ini nanti munculkan tentang
rincian perencanaan implementasi. Jadi bukan langsung implementasi, tapi mau implementasi ini, rencana implementasinya apa? Apa yang harus disiapkan? Dari sumber dayanya, infrastrukturnya, kemudian alur komunikasinya, koordinasinya, indikator. Sehingga nanti kita bisa menentukan indikator ini berhasil atau tidak apa. Nah, ini pengaruh nanti kepada evaluasi. Kalau kita direncanakan di awal, kira-kira apa yang menjadi standar, apa yang menjadi target, nanti kita bisa mengetahui kesalahan atau kegagalan itu adanya di mana. Kemarin sudah saya jelaskan ada tahapan bahwa keputusan itu harus berbasis penilaian. Jadi kita harus menilai dengan standarnya, apakah sama dengan target atau melampaui atau kurang. Kalau kurang berarti harus ada evaluasi. Gitu, dan ini sebagai sebuah siklus, hasil evaluasinya bisa digunakan untuk perencanaan lagi, identifikasi awal lagi. Gitu ya. Jadi nanti mungkin akan saya coba share di MS Team untuk tugas UTS ya. Sebentar. Oke, jadi untuk praktik 4 ya, jadi penyelesaian modul yang minggu ini itu kita akan bahas minggu depan tentang rencana penyusunan paper tentang tahapan pengambilan keputusan. Tapi boleh sampai kerangka aja. Kerangka yang akan saya share dalam template modul. Nah, untuk finalisasi tugas UTS-nya nanti dalam bentuk paper boleh nanti setelah lebaran di jadwal UTS. Gitu. Jadi nanti temanya silahkan dicari hari ini, kemudian ditentukan dulu outline-nya, gitu ya. Outline-nya itu berarti nanti akan saya minta isunya apa, kemudian permasalahannya, kira-kira informasinya juga mau diperoleh dari mana. Kalau analisisnya nanti aja, tapi rencana pengumpulan informasi, kemudian rencana implementasinya aja. Pilihan, jadi pilihannya dan rencana implementasinya. Hanya sampai situ. Nah, nanti untuk yang tugas untuk UTS-nya nanti lebih lengkap lagi. 7 tahapannya itu nanti harus dimunculkan dalam bentuk makalah. Sampai sini mungkin ya ada pertanyaan dulu. Bu izin bertanya, kalau isunya itu hasilnya yang sudah ada itu nggak apa-apa atau gimana Bu? Atau yang belum ada? Hasilnya udah ada gimana? Hasil keputusannya udah ada. Untuk yang kapan? Yang ini Bu. Nggak apa-apa. Tapi nanti kan tetap kita harus ada tahap ini nih, tahap yang ketiga, pengembangan alternatif. Jadi kita berusaha, kita kan udah belajar ya yang rasional, pilihan rasional ya, kalau masih ingat ya. Pilihan rasional itu ketika kita mencoba mengembangkan berbagai macam alternatif. Jadi kalaupun misalkan kita di sumber ya, sumber data kita gitu ya, referensi kita menjelaskan alternatifnya cuma 2, kita kembangkan lagi. Gitu. Nah, nanti tuh dianalisis. Bolehlah alternatifnya itu 4-5 ya. Nah, nanti 4-5 itu kita analisa satu-satu sampai akhirnya kita mengerucut kepada satu saja pilihannya apa. Berarti kan dari pemilihan itu nanti kita jelaskan keuntungan kelebihannya, keunggulannya apa, kemudian resikonya tadi gitu ya. Kalau resiko mungkin nanti di tahap 4 ya. Tapi nanti pada saat sudah memilih satu itu kita jelaskan alasannya apa. Gitu, Firda.
Gimana? Ikut Bu, terima kasih. Ya, Bu. Ya, ada lagi? Ibu izin bertanya, Boleh? Firly ya? kalau ini tugasnya, ya Ibu, ini tugasnya per kelompok lagi. Kelompok. Oke Seperti Ibu. biasa. Per kelompok. Jadi untuk minggu depan itu sebetulnya belum presentasi utuh ya. Kita hanya melaporkan aja hasil outline-nya seperti apa. Untuk presentasi utuhnya itu nanti kan saya akan menggabungkan dengan kuantitatif di UAS. Itu makanya pilih tema yang sebisa mungkin bisa kita kembangkan. Karena nanti tuh kayak misalkan gambaran aja ya. Saya akan meminta teman-teman untuk memberikan bobot dari masing-masing alternatif. Ya misalkan tadi kita bahas tentang ambil contoh ya tadi yang kasus UMKM itu mengurangi pegawai, kemudian mengambil bantuan dari pemerintah misalkan. Nah itu kita berikan bobot berapa. Nah, itu ada proses seperti itu nanti di setelah UTS. Jadi pilih isu yang membuat kita lebih leluasa gitu untuk mengembangkannya. Gitu, nah nanti saya cek di minggu depan, apakah perlu ada revisi atau enggak gitu ya tentang pemilihan isunya. Nanti akan saya cek minggu depan. Gitu, gimana? Ada pertanyaan lagi? Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke pembahasan ini ya. Pembahasan hasil modul 3. Kemarin terakhir waktu Senin minggu lalu kelompok berapa ya yang memaparkan? Terakhir 3. kelompok 5 Ibu. Berarti sekarang kelompok 1, 2 ya? Kelompok 1 itu, sorry. Kelompok 1 ya? Kelompoknya Dian, Gun-Gun, Isti, Firman, Natasha, Raffi, Naila. Siapa yang mau mewakili? Ya Bu, mungkin saya Firman Bu di sini. Oke, Firman. Firman mau coba tampilkan? Ya boleh Bu, izin sebelumnya. Ya. Apakah sudah terlihat Bu? Suara saya juga apa terdengar jelas teman-teman? Udah. Saya Oke, coba pakai headset lagi nggak apa-apa ya? Saya nggak kedengeran. Takut nggak jelas. baik Bu. Oke, silakan Firman. Baik teman-teman dan Ibu Endah, kami dari kelompok 1 akan memulai presentasi mengenai modul 3 yang telah kami selesaikan bersama-sama mengenai analisa isu komunikasi dalam pengambilan keputusan. Kebetulan saya diamanahi lagi untuk menyampaikan hasil diskusi kami kemarin. Jadi ya seperti yang kita ketahui bersama ini mengenai konsep grouping dan model garbage can.
Dan kami mengambil isu mengenai kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur. Karena isu tersebut kami pikir cukup menarik juga karena menuai kritik di tengah masyarakat dan juga dalam pengambilan keputusannya juga ada pro kontra di tengah pengambilan kebijakannya di antara stakeholder-nya ada perbedaan pendapat juga. Jadi memang ini kebijakan yang dicetuskan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu Bapak Victor Laiskodat. Bapak Victor ini mengatakan bahwa budaya masuk sekolah lebih pagi ini dapat mengasah kedisiplinan serta etos kerja peserta didik. Nah, ia juga mengakui bahwa kebijakan ini pasti dirasa berat untuk dilakukan oleh peserta didik maupun pengajar. Namun menurutnya harus ada suatu pengorbanan demi terjadinya perubahan. Nah, terlepas dari tujuan baik tersebut, kebijakan jam masuk sekolah pukul 5 pagi tersebut tetaplah kontroversial dan memiliki urgensi penting untuk dikaji secara dalam. Nah, memang keputusan tersebut juga cukup mengagetkan ya dan dianggap minim studi literatur, minim alasan ilmiahnya ya bagaimana kenapa jadi jam 5 pagi tersebut. Nah, jadi memang ini menjadi suatu isu strategis dalam dunia pendidikan. Nah, kebijakan ini sebenarnya nggak semuanya ya teman-teman dan Ibu. Jadi memang hanya pemindahan jamnya itu hanya pada SMA dan SMK. Dan itu pun jam 5-nya ada pada 10 sekolah. Jadi nggak semuanya gitu ya sebagai percontohan terakhir kali dari hasil kita melihat di media sosial dan juga media massa sosial itu masih di 10 sekolah tersebut dan belum bertambah. Nah, ini memang tercipta ya kebijakan ini sebagai reaksi atas masalah rendahnya tingkat kualitas pendidikan siswa NTT dan rendahnya jumlah siswa NTT yang masuk ke universitas-universitas top tingkat nasional. Menurut data statistik pendidikan tinggi 2020 yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, angka partisipasi kasar perguruan tinggi bagi penduduk NTT hanyalah sebesar 22% yang menempati posisi 11 terendah di Indonesia. Mungkin itu deskripsi isunya, dan kami akan melakukan analisis grouping teori dan garbage can modelnya ya. Nah, dalam analisis grouping kami ya, jadi teman-teman mungkin untuk menjelaskan kembali mengenai konsep grouping ini adalah suatu keadaan di mana anggota kelompok atau tim yang mencapai kesepakatan atau keputusan tanpa melakukan kritik atau evaluasi yang memadai atas ide atau informasi yang dihadirkan. Hal ini dapat terjadi karena adanya tekanan untuk mencapai konsensus dan menghindari konflik di antara anggota kelompok. Jadi memang dalam setiap pengambilan keputusan itu nggak bisa selalu ideal ya, dan ternyata memang ada permasalahannya tersendiri gitu, bahwa ternyata kita itu mengambil keputusan terkadang hanya berdasarkan, oh ini orang yang paling kuat, ya udah dia aja yang ngambil keputusan, atau mungkin asal bapak senang, asal ibu senang gitu ya. Atau mungkin kadang-kadang nggak mau menolak kalau ada keputusan yang tidak setuju karena, oh udahlah daripada kita bertengkar, udahlah kita sama-sama aja gitu ya. Karena memang kadang-kadang itu dalam kelompok itu ya nggak semua orang punya pemikiran yang sama, tapi mereka harus ada di satu tempat yang sama untuk mengambil keputusan. Jadi memang terjadilah fenomena grouping ini. Adanya tekanan untuk mencapai konsensus. Dalam hal ini, Gubernur NTT mengajukan argumen bahwa kebijakan ini akan mengasah kedisiplinan dan etos kerja peserta didik. Sehingga anggota kelompok yang mendukung kebijakan mungkin merasa tekanan untuk mencapai konsensus dan tidak mengkritik argumen tersebut. Jadi Bapak Gubernur NTT ini memang mungkin ya cukup karismatik juga ya dan tegas orangnya. Kalau saya bilang A harus A gitu. Dia bilang begitu mungkin ya, dan ya dia merasa bahwa kebijakan ini tuh pasti akan mengasah kedisiplinan dan etos kerja peserta didik gitu. Dan yang lain juga tidak berani mungkin untuk menolak perintah beliau sebagai penguasa tertinggi di daerah tersebut. Nah, memang adanya persepsi bahwa pihak yang tidak setuju dianggap sebagai penghambat perubahan. Nah, Gubernur NTT menyatakan bahwa kebijakan ini memerlukan suatu pengorbanan demi terjadinya perubahan. Hal ini dapat membuat anggota kelompok yang tidak setuju dengan kebijakan mereka merasa bahwa mereka dianggap sebagai penghambat perubahan. Adanya kesamaan latar belakang dan pandangan. Anggota kelompok yang mendukung kebijakan mungkin memiliki kesamaan latar belakang dan pandangan, seperti memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya kedisiplinan dan etos kerja. Hal ini dapat membuat mereka cenderung setuju dengan kebijakan tanpa melakukan kritik yang memadai. Jadi mungkin memang di
di NTT ini mungkin ada permasalahan yang sama gitu ya, bahwa mereka merasa kedisiplinan dari murid itu mungkin menurun gitu ya, Ibu dan teman-teman. Tapi ya jadinya ketika mereka mengambil keputusan ini ya udahlah kita coba aja dulu gitu ya, karena mungkin mereka juga kebijakan yang lain belum terpikir kah, atau mungkin merasa banyak hambatan politiknya kah, kita kurang tahu juga ya. Kalau yang teman-teman dan saya sudah lakukan penelitian ya. Namun demikian, penting juga untuk mencatat bahwa konsep grouping bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keputusan atau dukungan terhadap kebijakan tersebut. Masih terdapat banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan, seperti pandangan politik, budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Baik. Jadi memang itu ya analisis groupingnya, bahwa ada Bapak Gubernur yang mencanangkan sebuah kebijakan, ayo anak-anak SMA dan SMK supaya disiplinnya meningkat masuk jam 5 pagi. Tapi ternyata menuai kritik dan ternyata dalam pengambilan keputusannya juga ternyata yang lain juga tidak bisa menolak perintah gubernur ini gitu. Ya, dan analisisnya adalah secara garbage can model ya, adalah suatu model keputusan yang menggambarkan proses pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak teratur, di mana beberapa masalah, solusi, partisipan, dan keputusan dapat bersinggungan secara acak. Nah, jadi memang ini adalah salah satu model yang cukup sering terjadi juga dalam kebijakan publik ya, Ibu dan teman-teman, dari hasil penelitian kami gitu. Nah, dalam konteks ini, di kebijakan masuk sekolah SMA atau SMK jam 5 pagi di Nusa Tenggara Timur, kemungkinan model garbage can dapat digambarkan sebagai berikut. Masalah atau problemnya adalah ada masalah yang dihadapi bersama, yaitu rendahnya disiplin dan etos kerja peserta didik SMA atau SMK di Nusa Tenggara Timur. Partisipannya ada Gubernur NTT, Bapak Victor Laiskodat sebagai pemimpin daerah, mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki situasi tersebut dengan membuat kebijakan untuk memajukan jam masuk sekolah menjadi jam 5 pagi. Nah, solusinya yang ditawarkan banyak sebenarnya, tapi yang ternyata yang dijadikan keputusan adalah untuk memajukan jam masuk peserta didik menjadi jam 5 pagi dan mengasah disiplin dan etos kerja peserta didik. Keputusannya akhirnya yang diambil adalah jam masuk sekolah diambil oleh Gubernur NTT, tetapi kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari masyarakat. Dalam model garbage can, proses pengambilan keputusan terjadi secara tidak teratur, tidak selalu linear, dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor yang acak seperti kesempatan dan kebetulan. Jadi memang dalam pengambilan keputusan itu ternyata memang nggak ideal ya, seperti harus kita penelitian dulu kah, seperti yang mungkin kita pelajari sekarang gitu, harus formulasi dan bagaimana. Kadang-kadang ya ternyata terjadinya karena garbage can gitu, karena masalah masuk ke tempat sampah, lalu solusi masuk ke tempat sampah, dan juga ada kesempatan untuk mengambil keputusan seperti mungkin ini ada anggarannya, udah deh kita lakuin aja dulu, kita coba gitu, atau mungkin ini mungkin lagi lengah gitu ya Mas, kan nggak tahu lah ya, tapi ayo kita ambil dulu aja, kita coba, kita mungkin bisa jadi manfaat, ya saya kurang tahu juga. Nah, maksudnya memang kadang-kadang tidak bisa ideal ya, dalam mengambil keputusan dan dalam suatu kelompok itu. Nah, mungkin ini ada sedikit yang sudah kami buat juga Bu, ini mungkin penggambaran yang sederhana mengenai model garbage can ini dalam kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi di NTT. Jadi ini ada bulatan ya, yang biru muda ini dinamakan sebagai panggung pengambilan keputusan atau choice arena. Dan di choice arena ini, di panggung pengambilan keputusan ini ada masalah, partisipan, dan solusi yang masuk ke tempat sampah. Masalahnya itu tadi sudah saya jelaskan, rendahnya disiplin. Jadi mungkin dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, oh ini anak-anak di sini disiplinnya rendah gitu, atau bagaimana. Lalu ada partisipannya, Bapak Gubernur, sebenarnya masih banyak yang bukan cuma Bapak Gubernur, ada Dinas Pendidikan, ada Wakil Gubernur, jadi memang banyak lapisan gitu ya yang mengambil keputusan ini. Tapi kita tahu bersama lah yang paling kuat ini Bapak Gubernurnya mungkin ya. Lalu ada solusinya, sebenarnya solusinya juga banyak gitu. Ada ya kita majuin jam sekolah lah gitu kalau kata Pak Gubernur. Tapi bisa juga untuk meningkatkan disiplin itu, meningkatkan pendidikan bela negara atau semi militer kepada siswa. Atau kita sistem pendidikannya kita benahi, misal gaji guru kita yang honorer kita perbaiki supaya guru itu bisa semakin fokus dalam memberikan pendidikan kepada siswa, atau bagaimana kurikulumnya diberikan pembenahan. Mereka semua ini masuk ke tempat sampah gitu ya. Di dalam tempat sampah itu ada kesempatan untuk memilih, yang sudah saya bilang ya, choice opportunities, suatu kesempatan yang muncul yang memungkinkan kita untuk mengambil keputusan. Nah, mereka ini semuanya saling bertemu di sana gitu ya, dan ternyata yang terpilihnya, oh ya sudah, Bapak Gubernur yang paling kuat, yang terpilihnya yaitu memajukan jam sekolah jadi 5 pagi. Itu keputusan yang diambilnya. Jadi memang
Itu yang terjadi kalau dalam hasil diskusi kami mengenai garbage can itu ya. Nah, kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa kebijakan masuk sekolah SMA atau SMK Jalan Pagi di Nusa Tenggara Timur yang dicetuskan oleh Gubernur NTT, Bapak Victor Laiskodat, dengan tujuan untuk mengasah kedisiplinan serta etos kerja peserta didik, namun kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Analisis menggunakan konsep grouping menunjukkan adanya potensi terjadinya grouping pada pihak yang mendukung kebijakan tersebut. Sedangkan analisis menggunakan model garbage can menunjukkan bahwa keputusan untuk mengeluarkan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang acak seperti kesempatan dan kebetulan. Karena mungkin ya ternyata ke Pak Gubernur kebetulan lagi, ya udah kita lakukan sekarang lah gitu. Jadi di ini dan ternyata menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan dalam melakukan analisis terhadap kebijakan ini. Jadi memang ini kebijakan yang menarik juga yang menunjukkan bahwa ternyata dalam kelompok itu bisa saja ada perbedaan pendapat ya dan yang ternyata yang terpilih itu yang paling kuat gitu dan ternyata memang kebijakan publik itu masih menggunakan model garbage can gitu ya yang ternyata cukup realistis dalam keadaan sekarang dan banyak dilakukan oleh kelompok. Jadi begitu Ibu dan teman-teman. Mohon maaf banyak kekurangan dari penjelasan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba tadi mencatat ya kelompok 1. Temanya tema yang sudah diambil ya. Maksudnya Firman ya? Bagaimana Ibu? Temanya yang sudah pernah diambil ya? Belum sih ini yang baru lagi. Nggak tahu kalau kelompok lain Bu ya. Saya lupa, mohon izin. Oh berarti bukan di kelas ini, soalnya ada juga kalau nggak salah yang pernah mengangkat tema tentang masuk jam sekolah. Nggak apa-apa ya. Oh iya. Nah, mungkin tadi ya tentang grouping tadi itu sudah teman-teman coba jelaskan. Ada berbagai alasan ya. Awalnya tuh ada beberapa alasan kenapa pihak-pihak yang terkait dengan perumusan kebijakan tersebut melakukan grouping. Salah satunya karena etos kerja yang rendah gitu ya, kemudian presentase siswa yang masuk ke perguruan tinggi favorit lah istilahnya gitu ya, itu juga rendah. Nah, namun dari penjelasan tadi saya masih belum melihat identitas. Kayaknya udah sih, udah disebut tapi belum eksplisit gitu ya, identitas kelompoknya. Berarti kan sebetulnya para pejabat publik gitu ya, bisa jadi juga kan kita bicara perumusan ya, perumusan kebijakan berarti kan, perumusan kebijakan pendidikan tentang masuk sekolah, gitu. Nah, ini identitasnya siapa gitu ya, boleh kita sebut sebagai para tim gitu ya, tim perumus kebijakan, perubahan jam masuk sekolah. Nah, nanti misalkan timnya ada siapa saja, tadi ada gubernur udah dijelaskan, cuma identitasnya gitu ya, artinya ketika sudah bergabung kepada tim itu, otomatis suaranya sama semua, walaupun misalkan ada satu yang berbeda pendapat. Gitu ya, kemudian, nah grouping ini berarti kalau tadi teman-teman juga di paragraf yang mana ya saya lupa menjelaskan bahwa grouping ini mempengaruhi keputusan gitu ya. Nah, bisa mempengaruhi keputusan atau justru memang grouping itu sudah sebagai keputusan, gitu. Grouping-nya itu sudah sebagai keputusan karena memang punya kesepakatan-kesepakatan tertentu, gitu ya, di dalam identitas atau proses kelompoknya mereka. Nah, untuk solusi tadi udah digambarin ya, bagus kelompok 1 sudah dimunculkan, dikemas dalam grafis yang mudah dipahami. Jadi ada solusi tadi ya, solusi itu hampir sama dengan tahap yang tadi saya jelaskan ya, di tahap pengembangan keputusan ada pengembangan alternatif. Jadi kan, garbage can ini acak gitu ya, semua solusi bisa ditawarkan. Tadi di penjelasannya saya lihat belum ada, tapi di gambarnya ada. Di gambarnya saya lihat ada 2 alternatif. Ya, Firman ya?
Iya Bu, mungkin belum ditambahkan kemarin sama kami, mohon maaf. Apa? Belum ditambahkan kemarin Bu solusi-solusinya. Oh iya, jadi kan dengan mengubah jam tadi atau dengan memperkuat pendidikan bela negara ya, betul ya Firman? Betul Bu. Oke, nah kemudian struktur aksesnya apa nih? Struktur akses kelompok 1. Udah ada belum? Yang model garbage can atau yang groupthink Bu? Yang garbage can, kan garbage can tuh ada struktur aksesnya ya. Oh iya, belum ada Bu kayaknya Bu. Belum ada ya, tapi kira-kira Iya. apa nih menurut kelompok 1? Aksesnya ke mana? Yang demokratis, hierarki, atau khusus? Mungkin hierarkis ya Bu, atau kalau struktur akses kami belum, terus terang belum ketemu kemarin Bu. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan ya. Tapi berarti memang betul ya arahnya ke hierarki, karena semua sudah jelas dari tujuan awal keputusannya apa gitu ya, apa yang harus diputuskan di akhir, kemudian sistematikanya apa yang dibahas, itu sudah jelas, berarti hierarki, gitu ya. Oke, itu mungkin ya kelompok 1, terima kasih. Kemudian kelompok 2, silakan. Siapa kelompok 2 perwakilannya? Saya Bu, izin share screen. Boleh. Izin mulai ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 terkait analisis isu komunikasi keputusan yang berkaitan dengan groupthink dan garbage can. Di sini isu yang kami ambil itu terkait kasus yang kemarin ya Bu, yang tentang pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh atasannya sendiri, yaitu Ferdi Sambo, di mana deskripsi kasusnya itu terbunuhnya Brigadir J atau Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo dirasa oleh publik memiliki kejanggalan. Publik merasa pada kasus tersebut ada upaya dari polisi untuk menutupi fakta yang sesungguhnya dan memaksakan skenario rekayasa tertentu sebagai metanarasi yang kemudian mencoba digunakan untuk menyusun body of crime dari kasus terbunuhnya Brigadir Joshua ini. Namun, dalam perkembangan skenario awal yang dibangun tidak dapat menjawab berbagai pertanyaan dan kekritisan publik. Artinya, skenario yang dibuat lambat laun akan semakin lapuk, semacam terdelegitimasi oleh kekritisan publik. Karena hal tersebut membuat nama baik Polri dipertaruhkan. Besar kemungkinan jika kasus ini tidak diselesaikan secara transparan dan profesional, maka masyarakat akan mulai meragukan kepercayaan terhadap Polri secara menyeluruh. Lalu, bila dikaitkan dengan teori groupthink, kelompok kami menganalisis bahwa groupthink bekerja di mana kelompok menciptakan tekanan psikologis pada individu untuk menyesuaikan diri dengan pandangan para pemimpin dan anggota lainnya. Tekanan psikologis ini membuat sekelompok orang tersebut yang sejatinya memiliki kapasitas namun justru membuat keputusan yang irasional, memalukan, bahkan tragis. Groupthink mengarahkan sekelompok orang untuk membuat keputusan yang keliru, gagal mengambil pilihan yang tepat walaupun mereka memiliki semua informasi yang mereka butuhkan, memiliki kewenangan yang cukup untuk menciptakan keputusan yang tepat. Mungkin dari kasus kemarin contohnya kayak misalkan Polri atau bawahan Ferdi Sambo itu merasa karena Ferdi Sambo adalah atasannya, maka mereka percaya semua skenario yang dibicarakan oleh Ferdi Sambo, padahal mereka sendiri belum sepenuhnya menganalisa bahwa apakah itu benar atau tidak. Jadi mereka hanya mengambil atau menyerap mentah-mentah dari apa yang Ferdi Sambo ceritakan. Padahal mereka tahu bahwa mereka itu butuh menganalisa lebih lanjut.
Dalam kasus ini juga, sebanyak 31 personil Polri diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi. Mereka diduga terlibat menghalangi proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim SUS hingga menghilangkan barang bukti. Hal tersebut menggambarkan kesalahan sistematis yang dilakukan sekelompok orang ketika membuat keputusan kolektif pada kondisi kelompok yang kohesif atau terdapat penyatuan kekuatan. Lalu, walau tidak menutup kemungkinan keputusan yang diambil secara grouping sebenarnya berlawanan dengan perasaan dan hati nurani anggotanya. Ya, siapa yang mau gitu membuat kesalahan atau mendukung tragedi pembunuhan tersebut. Namun mengingat itu kepentingan kelompok, maka mau tidak mau semua anggota kelompok harus mengikuti arahan yang sama agar tercapai suatu skenario pemimpinnya. Mungkin hal tersebut didasari rasa takut atau tekanan tertentu yang diberikan oleh atasannya atau dari atasan tersebut punya kekuatan yang lebih gitu Bu untuk menekan bawahannya supaya ikut skenarionya. Kelompok dengan kohesivitas tinggi memberikan tekanan yang besar pada anggotanya untuk mentaati standar kelompok. Seperti halnya yang terjadi pada Baradae setelah tim SUS memintanya untuk berkata jujur, akhirnya ia pun mengakui tidak memiliki motif atau keinginan untuk membunuh Brigadir Joshua. Ia mengaku karena diperintah oleh atasannya. Lalu maaf Ibu jaringan. Lalu yang selanjutnya adalah analisa dari teori garbage can sendiri. Garbage can adalah teori pengambilan keputusan yang menggambarkan bahwa keputusan seringkali diambil secara tidak sistematis dan tidak terencana. Dalam model garbage can, asumsi yang paling dasar adalah bahwa seluruh proses pengambilan keputusan terjadi dalam sebuah konteks kelembagaan tertentu. Konteks kelembagaan tersebut dapat mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, yang terproduksi terus-menerus dalam rutinitas keseharian. Dalam kasus ini, model garbage can dapat digambarkan yaitu dari isu masalahnya, yaitu kasus terbunuhnya Brigadir Joshua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Lalu dari solusinya, para anggota Polri harus menangani kasus tersebut. Dan dari sisi partisipannya, para anggota Polri termasuk pemimpin dan anggota yang terlibat. Konteksnya itu tekanan publik dan kepentingan organisasi Polri. Dalam kondisi ini, keputusan dibuat dengan cara tidak terencana dan ad hoc karena masalah dan solusi dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Partisipan dapat berubah dan konteks juga dapat berubah. Para anggota Polri mungkin akan mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling mudah dan cepat dengan tujuan untuk menghindari kritik publik dan mempertahankan reputasi organisasi mereka. Namun, keputusan ini tidak selalu tepat dan dapat memunculkan masalah yang lebih besar di kemudian hari, terutama jika publik tidak percaya pada transparansi dan profesionalisme Polri. Jadi dari kejadian kemarin, hal tersebut akan sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Polri tersebut dan mungkin dari segi satuan Polri-nya juga mereka akan merasa kepercayaan terhadap atasannya juga mungkin kurang, apalagi masyarakat gitu. Mungkin itu saja yang dari kelompok 2 sampaikan, mungkin yang lain ada tambahan? Baik, tidak ada tambahan dari yang lain, mungkin hanya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya, barusan Maya sama Ariana ya? Iya, Ibu.
Oke. Ini tadi kasusnya tentang sebentar saya matiin kameranya ya, karena saya mau mendekat ke layar. Oke. Eh, Tadi teman-teman udah jelas ada beberapa kata kunci yang penting ya, yang pernah saya jelaskan juga. Jadi, para anggota dari grup T itu mereka tahu gitu ya kondisinya itu salah gitu ya, tapi, mereka tetap mengikuti apa yang menjadi kesepakatan kelompok. Jadi walaupun mereka mendapatkan informasi yang lengkap, tapi informasi itu tidak digunakan. Nah sekarang kalau saya tanya ke kelompok 2 ya, identitas grup T-nya, identitas kelompoknya berarti apa? Kelompok siapa yang melakukan pemikiran ini? Anggota Polri-nya, Ibu. Hanya anggota Polri aja atau ada apa yang lebih spesifik? Kalau anggota Polri bisa seluruh Indonesia. Anggota Anggota Polri khususnya bawahan Verdi Sambo. itu belum terlalu spesifik. Tadi udah sebetulnya di penjelasannya ada. Apa kira-kira? Yang 31 personil, Bu. Oke. Jadi sekelompok anggota Polri yang terduga. Itu boleh kita jelaskan dengan lengkap ya kelompoknya. Jadi sekelompok anggota Polri yang terduga melakukan pelanggaran kode etik. Karena bawahannya Sambo juga belum tentu kan tidak ya, maksudnya tidak semua melakukan pelanggaran. Dan nanti kita sebutkan bahwa ada berapa orang, 31 orang. Jadi mereka, upaya-upaya yang dilakukan termasuk misalkan menghilangkan barang bukti gitu ya, walaupun itu bertentangan tadi, walaupun ada informasi yang akurat, yang benar, kemudian bertentangan dengan hati nurani, tapi karena orientasinya kepada kepentingan kelompok, akhirnya groupthink itu dilakukan. Nah tadi saya lihat solusinya kayaknya baru dijelaskan 1 ya? Maya? Gimana Ibu tadi putus-putus? Solusinya baru dijelaskan 1 ya? Iya, Bu. Nah nanti bisa sebetulnya boleh lebih dari 1. Gitu ya, untuk solusi yang ditawarkan. Nah, untuk, struktur aksesnya kira-kira apa? Yang hierarki itu bukan, Bu? Kayak hierarki, belum dicantumkan juga ya? Belum, Bu. Sebetulnya kalau misalkan yang melakukan grouping-nya itu hanya ke-31 orang itu, bisa jadi juga bukan hierarki, tapi masuk juga ke akses khusus. Karena kita, definisikan ke-31 orang ini yang punya pemahaman tersendiri, yang paling mengetahui, orang lain tuh nggak ada yang tahu karena nggak lihat kejadiannya, nggak ikut terlibat. Gitu ya, berarti ke-31 orang kalau kita bicara ya, ke-31 orang ini berarti bisa juga struktur akses. Kecuali kalau, yang dimaksud itu diskusi dalam persidangan, nah itu hierarki berarti, udah jelas sistematikanya. Tapi kalau 31 ini kan pasti, masing-masing orang ini punya, penyimpangan yang berbeda, kemudian punya argumentasi yang beda, rasa mungkin, ingin ingin melindungi diri juga beda-beda. Itu kepanikannya, ketakutannya gitu ya. Karena mereka berada di jenis pelanggaran yang beda. Ada yang misalkan pelanggaran menyembunyikan CCTV tadi ya, atau ada juga yang melancarkan operasional ambulans ke tempat kejadian gitu. Jadi bisa juga kita identifikasi ke akses khusus. Ada tambahan lagi dari yang lain anggota kelompok 2? Tidak ada? Cukup, Ibu.
Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Nanti akan saya share di MS Team untuk kerangka yang harus dilaporkan minggu depan ya. Nanti akan saya share di MS Team untuk detailnya. Baik, saya kira cukup ya untuk hari ini. Kita ketemu secara luring nanti minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.